Shalom teman-temanku semuanya, namaku Jimmy. Kembali lagi pada kesempatan di video kali ini. Aku mau membagikan sesuatu yang mungkin sudah kalian sering dengar. Tapi aku benar-benar masih terusik dengan jawaban-jawaban dari teman-temanku sendiri yang bahkan istilahnya tuh secara usia tuh sudah senior, sudah dewasa. Dan mereka tentu saja sudah bekerja. Entah bekerja ikut orang atau usaha sendiri. Nah, jadi itu topiknya itu tentang kebenaran sejati versus pembenaran manusia. Nah, jadi itu kebenaran sejati itu asalnya dari Tuhan Yesus sendiri, dari firman Tuhan Yesus sendiri. Ya, nggak mungkin kebenaran sejati itu dari pikiran kita sendiri. Kalau dari pikiran kita sendiri itu namanya pembenaran. Ya, pembenaran akan apa yang kita alami, apa yang kita terima dari luar gitu, kita jadikan suatu kebenaran. Padahal sebetulnya itu hanya pembenaran diri kita sendiri aja. Nah, aku pernah yang namanya membenarkan apa yang aku pikirkan, apa yang aku katakan. Jadi istilahnya membela diri lah. Membela diri karena aku nggak setuju dengan orang-orang yang berbeda pandangan dengan diriku. Nah, masalahnya manusia itu selalu berbeda-beda pandangan, berbeda-beda pendapat. Nah, cuman bedanya kalau ingin bersatu itu pasti harus ada yang namanya kesepakatan, ya kan? Kalau nggak sepakat ya nggak bisa bersatu gitu. Dan itu mengapa banyak komunitas-komunitas itu terpecah belah. Perusahaan-perusahaan, tempat-tempat kerja gitu pecah-pecah gitu. Karena sudah beda visi, nggak sepakat lagi. Nah, tapi yang aku mau share di sini tuh bukan soal sepakat atau nggak sepakatnya di dalam aturan dunia, tetapi sepakat di dalam firman Tuhan. Nah, kan masih banyak, bahkan di dalam gereja sendiri, sesama pengurus, beda sepaham, nggak satu visi. Lalu, siapa yang paling kuat itu yang masih bertahan, yang nggak kuat, yang nggak terima, itu bakal keluar dari gereja. Nah, masalah-masalah kayak gini tuh, drama-drama gereja kayak gini tuh masih banyak di dalam gereja-gereja, terutama di kota-kota besar. Kalau gereja-gereja di pedesaan-pedesaan atau pedalaman-pedalaman kan justru itu gereja yang sebetulnya gitu. Karena dimulai dari yang namanya komunitas kecil, lalu mulai mendirikan bangunan gereja karena jemaatnya semakin banyak dan bertumbuh. Nah, sedangkan di kota kebanyakan gereja sudah berdiri dulu. Nah, kita sebagai jemaat mula-mula kan datang kan di tempat tersebut. Nah, terus tertanam, bertumbuh, dan akhirnya menjadi pengurus gitu. Ya kalau mau itu jadi pengurus. Nah, pengurus satu dengan pengurus yang lain itu kan seringkali kan bentrok. Nah, ini masalahnya. Kita bisa melihat mana yang paling benar dan mana yang pembenaran diri. Nah, karena yang paling benar ya berdasarkan Alkitab, berdasarkan firman Tuhan. Itu yang paling benar. Tapi juga gini, orang-orang yang membenarkan dirinya sendiri itu ngomong-ngomong kata-katanya itu pun juga berasal dari Alkitab gitu loh. Jadi ayat versus ayat gitu. Tapi ayat yang satu ini ayat kebenaran sejati. Tapi ayat yang lain ini hanya untuk
pembenaran diri saja. Nah ini seharusnya kita sebagai orang ketiga ya kan, bukan orang pertama maupun orang yang bersangkutan gitu, kita sebagai orang ketiga kita bisa menilai bahwa mana orang ini yang benar-benar ngomong berdasarkan firman Tuhan. Tuhan sendiri yang berkata. Dan orang yang berdasarkan pikirannya sendiri, karena ya entah egois atau naif ya kan. Nah itu mereka membenarkan satu ayat gitu, nggak cuma satu, mungkin satu pasal gitu ya kan, dibenarkan sendiri, tapi Tuhan itu nggak pernah ngomong. Nah ini aku jadi teringat sama kejadian di Perjanjian Lama, nabi bener versus nabi-nabi palsu. Nah ini kedua kubu nabi ini gimana ya, kalau kasat matanya ya sama-sama terlihat kudus, tapi mana kudus yang benar, mana kudus yang kudus-kudusan. Nah itu jadi waktu ada banyak di Perjanjian Lama itu nabi yang benar, nabi yang dari benar-benar dari Tuhan, sama nabi palsu itu banyak banget. Dan seringkali begini, nabi yang benar-benar diutus Tuhan itu ngomongnya tuh selalu nggak enak, nggak bikin enak telinga bagi raja, bagi menteri-menteri, dan bagi nabi-nabi palsu itu sendiri. Ini loh, nabi ini selalu ngomongin yang gak enak, selalu nubuatin yang jelek-jelek, yang buruk-buruk atas aku. Ini nabi apa ini? Nabi murahan ini. Terus dibuang, ya kan? Disingkirkan. Dan sedangkan nabi-nabi palsu ini sudah nabi banyak lagi ya kan. Kalau nabi yang benar ini cuma satu, karena Tuhan itu sukanya ngutus satu nabi untuk satu raja. Tapi kalau nabi-nabi palsu ini banyak, mungkin sekitar 5 atau 10 orang itu ada gitu. Dan selalu kayak sepakat ngomongin baik-baik terus gitu, buruk-buruknya nggak pernah gitu. Makanya raja di saat itu suka. Nah ini ya, nabi-nabi yang kayak gini nih, yang ngomongin baik-baik, yang nubuatin yang baik-baik ini. Nah ini nabi yang benar ini loh. Ya justru itu patut untuk dipertanyakan. Kok nabi ngomongnya baik-baik terus gitu loh, dan ngaku kalau itu dari Tuhan pula. Nah nabi-nabi yang baik disingkirkan, nabi-nabi yang palsu disimpan, dijaga, dilindungi. Nah pada akhir cerita selalu raja yang mengandalkan nabi-nabi palsu, nubuat-nubuat palsu, matinya mengenaskan, kerajaannya berantakan, anak-anaknya nggak karuan, pasti. Nah terus nasib dari nabi yang benar ini gimana? Masih hidup dan masih menjadi pemberita, penasihat untuk raja selanjutnya. Kalau raja selanjutnya mau dengar dan bertobat, ya itu bagus, ya kan, sukacita bagi seluruh kerajaan. Tapi kalau raja tersebut tetap ngelakuin kejahatan, ya sudah, tinggal terima hukumannya gitu. Ya. Nabi-nabi palsu ini membenarkan berdasarkan pikirannya sendiri, tidak mengambil dari Tuhan Yesus sendiri, dari Allah sendiri, enggak. Nah seolah-olah itu seakan-akan perkataan mereka itu dari Tuhan, kudus gitu. Nah terus nabi yang benar ini ngomong sesuatu yang gak enak, yang seolah-olah dikarang sendiri. Nah ini loh. Jadi untuk
kita yang hidup di zaman modern seperti ini, kita perlu hati-hati, kita perlu waspada. Kalau misalkan ada hamba Tuhan sekalipun ya kan, pendeta gitu ya kan, ngomong, nah kita patut menyelidiki kebenarannya, yaitu kita cari di Alkitab sendiri gitu. Kebenarannya di Alkitab. Bener nggak nih hamba Tuhan ini ngomong, bener nggak sih gitu. Nah, tapi kalau kita cari-cari sendiri pun juga nggak bisa. Nanti jadi jatuhnya ke pembenaran itu tadi, pembenaran diri sendiri. Nah, kita menguji firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan tersebut, kita cari di dalam Alkitab, ya kan? Nah, tapi kita jangan lupa berdoa. Berdoa minta tuntunan Roh Kudus. Tanya sama Roh Kudus, ini hamba Tuhan ngomong gini, bener nggak sih? Ayatnya di sini, bener nggak sih? Gitu. Dibaca ayat-ayat sebelumnya atau judul perikop sebelumnya, sampai baca ayat-ayat sampai terakhir di pasal terakhir. Gitu. Kalau aku sih gitu ya. Kalau ingin menguji percakapan khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan itu, benar nggak sih gitu. Tapi begitu Roh Kudus mimpin bahwa ini tuh benar ya, memang kita jemaat mendengar itu masih satu ayat doang, tapi justru kehidupan kekristenan kita yang sejati itu waktu kita sepulang dari ibadah di rumah, kita baca lagi seluruhnya sampai satu pasal. Nah, itu yang benar. Karena ya hamba Tuhan itu terbatas, khotbah-khotbah yang mereka sampaikan itu terbatas. Memang pesan itu pesan dari Tuhan Yesus sendiri lewat hamba Tuhan tersebut. Nah, tetapi selanjutnya bagi kehidupan pribadi kita sendiri perlu ngalami sendiri, yaitu baca ulang seluruhnya sampai satu pasal, sampai satu judul perikop. Nah, itu supaya apa? Supaya kita nggak mudah disesatkan oleh pikiran kita sendiri. Kalau kita sudah disesatkan oleh pikiran kita sendiri, ya jatuhnya tadi pembenaran diri. Loh, ini firman Tuhan ngomong gini kok. Lah kok kamu nggak ngelakuin itu? Loh, tapi justru inilah yang aku lakukan. Aku menghidupi firman Tuhan. Nah, bentrok. Dan akhirnya tidak sepaham, tidak sepakat. Nah, dan selalu ya orang yang membenarkan pikirannya sendiri, kalau dia kalah ujung-ujungnya kecewa. Nolak Tuhannya sih enggak, tapi kecewa ujung-ujungnya pasti. Nah, itu. Jadi pesan yang aku sampaikan di sini adalah firman Tuhan itu harus benar-benar hidup di dalam diri kita. Dan selalu tanya kepada Roh Kudus, apakah ini benar firman ini? Apakah yang dia katakan benar? Nah, kalau Roh Kudus berkata itu benar, maka amini, ya, lakukan seperti yang Tuhan katakan. Tapi kalau enggak, ya sudah, cuek aja. Kita cuma cukup tahu aja, ya kan? Nah, maka dari itu kita harus jadi orang Kristen yang dewasa, yang selalu hidup dipimpin oleh perkenanan Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus. Amin.